Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Bu Isna. Untuk kali ini kita belajarnya lewat daring. Kalau kemarin kita sempat bertemu bertatap muka membahas materi. Saat ini kita bertemu daring, tetap membahas materi. Yang kemarin yang kita pelajari adalah tentang teks fantasi, pengertian, ciri-ciri dan contohnya. Yang hari ini yang kita pelajari adalah jenis teks fantasi, struktur teks fantasi, dan kaidah bahasa teks fantasi. Ya, saya mulai yang pertama. Jenis teks fantasi itu ada dua. Satu, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan. Yang kedua, berdasarkan latar cerita. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan, cerita fantasi dibagi menjadi dua. Cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Fantasi total itu apabila ceritanya itu benar-benar khayal. Sedangkan cerita fantasi irisan apabila ceritanya setengah khayal, setengah nyata. Nah, itu ya. Sedangkan berdasarkan latar cerita, teks fantasi juga ada dua, yaitu latar waktu sezaman dan latar lintas waktu. Waktu sezaman artinya dalam satu waktu sama-sama cerita khayalnya. Misalnya tahun 90-an, tahun 2000-an. Nah, sedangkan latar lintas waktu itu memiliki dua waktu. Misalnya zaman dulu, zaman Belanda dan zaman sekarang. Ya, anak-anak yang jenis berikutnya struktur teks fantasi. Nah, struktur teks fantasi itu ada tiga. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Orientasi pada bagian ini teks fantasi mengenalkan latar, tokoh, kisah baik dari segi waktu, tempat, dan peristiwa. Sedangkan pada struktur komplikasi itu munculnya konflik atau masalah. Nah, itu ada di komplikasi pada tokoh utama. Sedangkan resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Jadi ceritanya konfliknya sudah mulai hilang atau bahkan sudah selesai konfliknya. Itu tadi ya, saya ulangi anak. Struktur teks fantasi itu ada tiga. Yang pertama orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi. Nah, pada tiga struktur itu ada struktur lain. Misalnya pada orientasi itu ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah gambaran umum sebelum orientasi. Kemudian pada komplikasi itu adalah puncak masalah atau yang disebut dengan klimaks. Sedangkan pada resolusi itu adanya koda. Apa itu koda? Koda adalah amanat, simpulan amanat yang disampaikan pengarang. Gitu ya. Kemudian kaidah kebahasaan teks cerita fantasi itu ada 6. Nanti saya jelaskan. Yang pertama, penggunaan kata ganti atau nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya aku. Kalau sudut pandang orang pertama itu menggunakan aku. Kalau mereka menyebutkan nama orang itu sudut pandang pengarang yang ketiga. 2, penggunaan kata pencerapan panca indera yang dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa misalnya kalau melihat, nah jadi melihat tempat, melihat benda, emas itu berlian bertaburan di dinding rumah, nah itu bisa dilihat. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias. Makna kias itu makna bukan sebenarnya. Alien itu berhidung mancung. Mancungnya bagaimana? Menjulang yang bisa untuk mengendus-endus sekelilingnya, ya. Yang keempat, kata sambung. Kata sambung itu banyak sekali ya. Ada kata sambung untuk waktu, kata sambung urutan waktu
mendatangkan tokoh. Misalnya ada kemudian waktu itu 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Yang kelima, penggunaan kata ungkapan. Ungkapan itu kata-kata untuk memperindah. Nah, itu ya ungkapan. Contohnya panjang tangan, itu juga ungkapan. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Contohnya, raksasa itu berteriak, "Hai!" Ya, itu ya. "Kemana kau?" Itu ada dialog langsungnya. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak materi kita hari ini. Bu Isna ucapkan terima kasih sudah melihat video Bu Isna. Jangan lupa jaga kesehatan. Nanti dikerjakan tugasnya. Sebelum saya akhiri, ada kata mutiara dari Bu Isna, yaitu sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Artinya, untuk mencapai sesuatu, kita harus mulai dari yang terkecil terlebih dahulu, tidak langsung besar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.